Hayo, siapa yang masih suka pusing ngerjain TPS? Tes potensi skolastik ya, bukan tempat pembuangan sampah. Wajar aja sih kalau kamu masih suka pusing pas ngerjain TPS. Soalnya emang tricky dan teksnya juga panjang-panjang. Makanya kamu harus punya trik khusus biar ngerjain TPS dengan cepat dan tepat. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu TPS, macam-macam subtes di TPS, hingga strategi buat ngerjainnya. So, stay tune guys! Tapi sebelum itu, aku mau kasih kamu info menarik nih. Pahamify bisa banget bantu kamu menaklukkan UTBK dengan fitur tryout yang keren abis. Di tryout premium Pahamify, kamu bisa dapat soal HOTS dan video pembahasannya, rasionalisasi jurusan, rekomendasi jurusan, smart analysis, dan grafik perkembangan nilai TO kamu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, klik link di deskripsi ya. TPS atau tes potensi skolastik bertujuan buat ngukur potensi diri calon mahasiswa di ranah kemampuan kognitif, logika dan penalaran, serta pemahaman umum. Ada sedikit perbedaan nih di TPS UTBK 2021. Kalau sebelumnya TPS hanya terdiri dari 4 subtes, di tahun 2021 TPS terdiri dari 5 subtes, yaitu kemampuan kuantitatif, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta bahasa Inggris. Lalu, tiap subtes ini bahas apa aja sih? Terus, strategi ngerjainnya gimana ya? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, ada subtes kemampuan kuantitatif yang berkaitan sama hitung-hitungan. Subtes ini bertujuan buat menguji kemampuanmu dalam menganalisis sebuah masalah. Soal-soal yang muncul berbentuk soal matematika kayak geometri, statistika, peluang, logika, dan aljabar. Di subtes ini, soal yang diujikan sekitar 16 soal dengan waktu pengerjaan selama 24 menit. Artinya, kamu cuma punya waktu 1,5 menit buat ngerjain setiap soalnya. Ingat, jangan terlalu lama buat ngerjain satu soal ya, biar kamu nggak kehabisan waktu buat ngerjain soal lainnya. Buat ngerjain kakak ini, kamu harus menguasai materi-materi berikut guys. Pertama, pahami dan kuasai konsep matematika dasar SMP kayak aljabar, perbandingan, kesebangunan, bangun datar, bangun ruang, aritmetika sosial, dan statistika. Jadi, jangan lupain materi SMP-nya ya. Kedua, pahami konsep-konsep dasar matematika di SMA, kayak matriks, limit, eksponen, logaritma, dan transformasi geometri. Ketiga, kamu harus terbiasa dan melatih diri buat mengubah soal deskriptif ke model matematika, biar pengerjaannya jadi lebih mudah. Subtes berikutnya, penalaran umum atau PU. Pada subtes ini, kemampuan berpikir logis atau bernalar kamu sangat dibutuhin guys. Selain itu, adanya teks bacaan yang cukup panjang akan menyita waktu dalam pengerjaannya. Makanya, kamu perlu kecermatan buat memahami bacaan dan menganalisis data. Jangan takut sama bacaan yang panjang, tetap tenang dan fokus biar kamu nggak melewatkan poin-poin penting yang disampaikan. Soal yang diujikan di subtes ini sekitar 16 soal dengan alokasi waktu 22 menit. Ini berarti kamu cuma punya waktu 1,5 menit buat ngerjain tiap soalnya. Hindari membaca teks berulang-ulang karena bisa ngabisin waktumu. Jadi, sebaiknya kamu kerjain dari soal yang kamu anggap mudah dan yang nggak terlalu panjang. Selanjutnya, subtes pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Pada subtes ini, tentunya nggak lepas dari yang namanya teks. Jadi, nggak ada kata takut sama bacaan panjang ya. Nah, buat ngerjain PBM, kamu harus punya pemahaman yang kuat terkait konsep kata, kalimat, dan paragraf. Subtes ini juga akan menguji pengetahuan kamu tentang KBBI dan PWBI. Jadi, banyak belajar dari KBBI dan PWBI adalah kunci biar bisa menaklukkan soal-soal PBM, pahami friend? Adapun jumlah soal di PBM sekitar 17 soal dengan waktu pengerjaan selama 17 menit. Itu artinya, kamu cuma punya waktu 1 menit buat menjawab tiap soalnya. Jadi, hindari buat ngabisin waktu terlalu lama di satu soal biar kamu bisa nyelesain soal lainnya. Kalau ada soal yang jawabannya nggak kamu ketahui, eliminasi pilihan jawaban yang menurutmu nggak sesuai dan tentukan pilihan pada jawaban yang paling memungkinkan. Sehingga nggak ada soal yang nggak dijawab deh. Subtes
berikutnya, PPU atau Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Hayo, siapa yang udah takut duluan sama bacaan yang panjang? Subtes ini memang dikenal dengan jenis soal bacaan yang cukup panjang. Terus, buat nyelesain 16 butir soal cuma dikasih waktu selama 16 menit. Jadi, kamu cuma punya waktu pengerjaan sekitar 1 menit. Nah, gimana sih cara ngerjain subtes ini dalam waktu yang singkat? Subtes ini menguji kemampuan membaca dan menemukan informasi yang tepat. Jadi, buat ngerjainnya dibutuhin kemampuan membaca yang cepat dan cermat. Jangan keburu takut dan tremor duluan ya pas lihat bacaan panjangnya. Fokuslah pada pertanyaannya biar kamu bisa segera menemukan poin-poin penting pada bacaan. Yang terakhir yaitu bahasa Inggris. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahasa Inggris digabung sama PPU, di tahun ini bahasa Inggris jadi subtes tersendiri. Buat ngerjain subtes ini, kamu cuma punya waktu 15 menit dengan jumlah soal sekitar 15 nomor. Jadi, kamu cuma punya waktu sekitar 1 menit buat setiap nomornya ya. Materi bahasa Inggris ini seputar reading comprehension atau pemahaman bacaan. Jadi buat ngerjainnya, kamu bisa ikutin tips ini. Pertama, kuasai teknik membaca skimming dan scanning. Belum familiar sama kedua teknik itu? Aku bahas buat kamu deh. Skimming itu teknik membaca cepat buat dapetin gambaran umum bacaan. Teknik ini bisa dipakai buat nentuin gagasan utama dari sebuah bacaan panjang secara cepat. Nah, kalau scanning itu membaca cepat buat menemukan fakta atau detail tertentu pada bacaan. Dan untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan dukungan faktual. Singkatnya, skimming ngasih tahu kamu informasi umum yang ada di dalam bacaan. Sedangkan scanning ngebantu kamu nemuin fakta tertentu. Kalau diibaratkan, skimming itu kayak snorkeling. Dan scanning itu kayak menyelam buat mencari mutiara di lautan. Yang kedua, perbanyak kosakata bahasa Inggris, terutama academic word list. Academic word list itu daftar kata dari 570 kata bahasa Inggris yang muncul dengan frekuensi tinggi dalam berbagai teks akademik. Nah, jenis teks ini seringkali keluar di UTBK. That's why you have to be familiar with those words. Jadi, yuk perbanyak kosakata bahasa Inggrismu. Nah, itulah strategi yang perlu kamu ketahui buat ngerjain TPS. Kalau kamu udah pakai strategi ini, uji juga kemampuanmu di tryout UTBK PAHAMIFY, biar kamu jadi lebih siap lagi menghadapi TPS UTBK. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Sampai jumpa dan semangat untuk meraih kampus impian. Bye-bye!